Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengantar tentang fikih kewarisan. Fikih kewarisan adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang aturan-aturan pembagian harta peninggalan seorang muslim kepada ahli warisnya. Aturan-aturan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis serta dijelaskan lebih rinci oleh para ulama melalui ijtihad mereka. Kemudian, mengapa fikih kewarisan penting? Yang pertama adalah karena keadilan. Fikih kewarisan memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama sehingga menghindari perselisihan dan konflik di antara ahli waris. Yang kedua, ketertiban. Aturan-aturan yang jelas dalam fikih kewarisan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pembagian harta waris. Kemudian yang ketiga, pelestarian harta. Dengan adanya aturan yang jelas, harta warisan dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Kemudian dasar hukum fikih kewarisan. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa secara eksplisit menjelaskan tentang hak waris bagi sebagai kelompok ahli waris. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan-aturan waris yang belum secara detail disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum waris juga menjadi salah satu sumber hukum. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Proses penarikan analogi untuk menetapkan hukum suatu kasus yang belum ada nasnya dengan cara membandingkan dengan kasus yang sudah ada nasnya. Kemudian yang terakhir, mengapa mempelajari ilmu fikih kewarisan? Memahami fikih kewarisan sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang akan menjadi ahli waris atau yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus harta warisan. Dengan memahami aturan-aturan yang berlaku, kita dapat mencegah perselisihan. Memahami hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dapat mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam keluarga. Kemudian menjaga keadilan, memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Dan melaksanakan amanah, menjalankan amanah dari pewaris dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Perkara ini merupakan perkara gugatan waris yang diajukan oleh beberapa orang pembanding 1 sampai dengan pembanding 4 terhadap satu orang terbanding. Maka para pembanding menggugat terkait pembagian para warisan harta dari kedua orang tua mereka yang telah meninggal. Gugatan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Curug ditolak seluruhnya. Setelah itu para penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum yang digunakan hakim. Yang pertama, Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, Pasal 192. Yang pertama, Kompilasi Hukum Islam. KI adalah pedoman utama yang digunakan oleh hakim di lingkungan peradilan agama untuk memutus perkara yang terkait dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf. Dalam perkara yang menyangkut warisan, yang pertama pasal 174 KHI. Pasal ini mengatur tentang ahli waris yang menyebutkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hukum Islam, meliputi kerabat garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah, dan garis ke samping, yaitu saudara kandung. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan hak waris setiap pihak sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, pasal 175 KHI. Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Kewajiban satu meliputi pembayaran utang pewaris, pemenuhan wasiat, serta pengurusan jenazah pewaris. Hakim akan memastikan bahwa kewajiban ini telah dipenuhi sebelum memutuskan pembagian warisan. Yang kedua itu pasal 192 Reglement of the Law 7. Pasal ini merupakan bagian dari hukum
acara perdata yang mengatur tentang biaya perkara, pasal 192 RBG menyatakan bahwa pihak yang kalah dalam perkara umumnya diwajibkan membayar biaya perkara. Namun dalam fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan situasi tertentu seperti kondisi keuangan pihak yang kalah atau alasan-alasan lain yang adil. Dalam kasus ini, hakim akan menggunakan pasal tersebut untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas biaya perkara, termasuk biaya administrasi, pengacara jika relevan, dan biaya lain yang ditimbul selama proses persidangan. Relevansi keputusan dengan prinsip fikih kewarisan. Keputusan ini sangat relevan dengan prinsip fikih kewarisan, khususnya prinsip kejelasan dan kepastian dalam penentuan ahli waris. Jadi ada beberapa poin relevansi, yaitu pertama, kejelasan ahli waris. Fikih kewarisan menekankan pentingnya identifikasi yang jelas dan pasti mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Penting untuk menentukan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat. Putusan hakim yang menolak gugatan karena ketidakjelasan informasi tentang ahli waris sejalan dengan prinsip ini. Kemudian ada penentuan urutan kematian, yaitu dalam fikih kewarisan, urutan kematian antara beberapa orang yang berpotensi untuk menjadi ahli waris sangat penting untuk menentukan siapa yang mewarisi siapa. Ketidakjelasan urutan kematian antara ibu, penggugat, dan anaknya, serta antara ayah, penggugat, dan orang tuanya membuat penentuan ahli waris menjadi sulit. Putusan hakim menekankan pentingnya informasi ini. Kemudian asas ijbari, yaitu meskipun dalam kasus ini gugatan itu ditolak karena masalah formal, prinsip ijbari, ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat, tetap relevan. Hakim menekankan bahwa jika gugatan diajukan dengan informasi yang lengkap dan jelas, maka pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang terakhir yaitu ada kewajiban ahli waris. Hakim juga menyinggung pasal 175 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris tidak hanya menuntut hak tetapi juga menerima kewajiban. Hal ini juga merupakan prinsip-prinsip penting dalam fikih kewarisan. Jadi kesimpulannya itu putusan ini menekankan pentingnya kejelasan dan kelengkapan informasi dalam gugatan waris. Hakim berpendapat bahwa tanpa informasi yang lengkap dan akurat mengenai ahli waris dan urutan kematian, pengadilan itu tidak dapat memutuskan perkara serta adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih kewarisan. Putusan ini sejalan dengan prinsip kewarisan yang mengutamakan kepastian hukum dalam pembagian waris.